Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa 'alal khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum wa iyyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin wa hin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaythin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid. Wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Mahkamah rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling tepat kita sampaikan untuk mengawali uraian khutbah Jumat ini selain menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua yang terbaik buat makhluknya, khususnya yang bernama manusia. Mengiringi penaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada tempatnya kita terus memohonkan salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul akhiruz zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap sahabat keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat terdekatnya, dan tentu saja semua penganut setia beliau. Insya Allah kita ada di dalamnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan duniawi, itulah judul khutbah Jumat kita kali ini. Meskipun tidak bermaksud untuk mengabaikan kehidupan dunia itu sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan banyak irah-irah terhadap hamba-hambanya, terutama insan-insan yang terpelajar, insya Allah kita di dalamnya, untuk sesekali, kalau tidak bisa sering kali, apalagi selalu melakukan evaluasi, muhasabah tentang perjalanan hidup dan kehidupan kita masing-masing, baik sebagai individu dan keluarga maupun sebagai masyarakat, mulai dari konteksnya yang terbatas hingga masyarakat yang sangat luas. Sebagai acuan, khatib merujuk kepada surat Al-Hadid atau surat ke-57 ayat 20 yang dibacakan tadi.
Allah berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah oleh Anda semua manusia-manusia, oleh ahli tafsir umumnya dinyatakan terutama yang mengaku diri minal mukminin, orang-orang beriman. Sehingga dikatakan ketahuilah ayyuhal mukminun, wahai orang-orang beriman, termasuk kita ini. Yang namanya atau sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun walahun. Pada dasarnya kehidupan dunia itu hanyalah bersifat permainan dan sesuatu yang melalaikan. Kemudian diteruskan di sini, tidak sebatas itu, tetapi juga merupakan tafakhur bainakum. La'ibun oleh para ahli tafsir diartikan dengan huwa qada'ul waqti, waktu yang habis dimanfaatkan oleh kita manusia, baik dalam bentuk tutur kata, pembicaraan, broadcast dan lain sebagainya, au fi'lin atau perbuatan aktivitas kita. Tetapi kenapa dikatakan la'ibun, permainan, la faidata min waro'ihi. Usai kita lakukan percakapannya, perbuatannya, lalu tidak ada hasil yang membekas di dalam diri kita. Karena itu tidak sedikit orang yang mengumpamakan kehidupan duniawi yang disebut dengan la'ibun itu laksana anak kecil yang dia asik dengan permainannya itu. Meskipun permainan itu bermanfaat, pasti sekurang-kurangnya memberikan kebahagiaan kepada anak kecil itu, tetapi dampaknya tidak sepadan dengan pengorbanan waktu yang dikeluarkan. Dengan kalimat lain, intinya melakukan atau membicarakan sesuatu yang tidak berbekas buat kehidupan kita, apalagi untuk kehidupan akhirat. Walahun, lahun adalah sebuah sebutan untuk perbuatan atau perkataan yang semata-mata kita sampaikan untuk meraih kelezatan dan senang-senang semata, sehingga akan mempengaruhi kehidupan kita, seolah-olah kehidupan itu tidak akan pernah dihadapkan pada berbagai macam kesulitan. Wazinatun, digambarkan oleh ayat ini, kehidupan dunia itu adalah zina. Bukan zina, zina. Meskipun banyak juga yang zina. Zina artinya adalah sebuah sebutan atau titulatur bagi hal-hal yang menghias diri manusia, termasuk kita ini. Misalnya dalam bentuk pakaian, dalam bentuk makanan, minuman, dalam bentuk tempat tinggal, atau segala sesuatu yang diserupakan atau disamakan dengan hal-hal yang disebutkan itu tadi. Intinya adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup kita manusia ini, dan itu sesuatu yang memang diperbolehkan oleh agama. Yang berikutnya, ayat ini mengingatkan juga watawakhurum
atafakhurum bainakum. Jadi tafakhur itu artinya adalah berbangga-banggaan di antara manusia itu sendiri, baik di lingkungan tempat tinggal, mungkin juga di lingkungan tempat kerja, atau mungkin yang lain-lain. Tapi pasti, kenapa dikatakan watafakhurun di sini fima bainakum? Karena manusia pasti pergaulannya dengan sesama manusia. Jadi tafakhurnya nggak mungkin, misalnya dengan hewan, apalagi dengan alam yang tidak bernyawa. Dalam hal apa? Mungkin dalam urusan banyak harta, bisa juga dalam status sosial, perbuatan dan lain-lain sebagainya. Watakatsur fil amwali wal aulad, berlomba selama dia hidup, selagi masih ada nafasnya, tidak akan pernah berhenti. Sebagaimana diingatkan dalam surat At-Takatsur, di mana Allah berkalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Anda itu, wahai manusia, senantiasa dilalaikan oleh perlombaan, oleh at-takatsur, banyak hebat. Di sini digambarkan fil amwal, terutama dalam bidang harta kekayaan, karena itu yang menjadi sangat menggoda manusia. Wal aulad, itu juga anak keturunan, apalagi ketika dikembangkan dengan anak buah dan lain sebagainya. Watakatsur fil amwali wal aulad. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan kalimat dahil, manusia ini dalam kehidupan duniawi ini pada umumnya, kata bulan pada umumnya, betul-betul memiliki sifat-sifat ambisi, ingin serba segalanya, sehingga kadang-kadang out of control, lepas dari kontrol diri. Dan orang kalau sudah lepas kontrol dirinya, itu yang timbul menguasai bukan lagi akal sehatnya, tetapi lebih digemborkan dengan fisiknya. Karena itu kenapa hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia ini salah satunya diletakkan dalam surat Al-Hadid, surat ke-57, yang lazim diartikan disebut dengan surat besi. Kita sedang menyaksikan berbagai pertempuran di muka bumi yang tidak pernah habis-habisnya. Sebelum negeri kita ini merdeka, kita menyaksikan terutama yang usianya lebih lanjut, bagaimana dahsyatnya orang yang tidak mengenal peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu kemudian sampai sekarang kita masih disuguhi, walaupun peristiwanya bukan di negara kita. Bagaimana peperangan antara Rusia dan Ukraina yang belum selesai? Bagaimana antara Palestina dengan Israel yang sedang berlangsung seperti itu? Khatib hanya ingin menyampaikan peringatan buat kita. Oh iya, betul Quran ini mengingatkan kita. Dan letaknya ayat ini di samping ada yang surat-surat lain di surat Al-Hadid. Karena manusia itu siapapun, kapanpun dan dimanapun, kalau sudah tidak memfungsikan akal pikiran dan perasaannya yang tampil ala nafsunya, maka pasti yang akan dihempurkan itu adalah senjata atau mesin perang yang seperti itu. Inilah dunia. Di satu sisi orang menjerit meringis lantaran perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan. Pada saat yang bersamaan banyak orang ketawa, merasa senang melampiaskan hawa nafsunya. Masyaallah muslimin
Jamaah Jumat rahimakumullah. Sesudah Allah paparkan tadi ciri-ciri kehidupan dunia itu yang serba laibun, serba lahun, serba zinatun, serba tafakhurun, serba takathurun. Lalu Allah terangkan di sini bahwa manusia yang kehidupannya seperti itu digambarkan oleh Al-Quran, diberikan perumpamaan, mathal dalam istilah Al-Quran dan tafsir, bagaikan seorang petani yang dia asik diberi air hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau habis kemarau panjang seperti yang tengah dialami oleh banyak negara termasuk kita dengan sebab musim El Nino ini, kekeringan, lalu ada hujan. Karena pekerjaan petani itu adalah menanam, begitu ada hujan dia tanam dan tanaman itu tumbuh. Dan tumbuh itu kemudian dia berbunga, berbuah. Tapi dalam waktu sekejap nanti itu dia akan berubah warna yang indahnya itu menjadi kering, kekuning-kuningan. Nah, betul dipanen, menghasilkan padi, menghasilkan yang lain-lain, tapi acap kali ada yang namanya gagal panen. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini cuma salah satu contoh. Karena zaman Quran ini turun, manusia di muka bumi akrab dengan buminya, belum mengenal kehidupan luar angkasa seperti hanya di zaman modern sekarang ini. Tapi dalam bidang ilmu penelitian biasanya yang namanya sampel itu diambil yang paling rendah dan sedikit, sehingga ilmu agama ada mengenalkan analogi atau kias itu, ada yang namanya kias aulawi, ada yang namanya kias musawi, ada yang namanya kias adna, dari yang terendah, kelas menengah, lalu sampai yang tertinggi. Tapi itu memerintahkan kepada kita untuk cobalah, ya kita umat manusia yang berakal pikiran ini bukan hanya melihat di bumi, tapi melihat juga di langit, sesekali merenung diri kita seakan-akan terlepas kita dari alam semesta ini. Kenapa? Karena kita yakin masih akan ada kehidupan yang lebih jauh, lebih lama, bahkan tidak terbatas, yang disebut dengan kehidupan akhirat. Karena itu paling tidak sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-kufar dalam ayat ini, yang a'jabal kufar itu tadi bukan kafir dalam pengertian dia non muslim atau non mukmin, tapi orang-orang dalam hal ini petani yang mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya seorang petani itu dia dengan hasil pertaniannya itu, dengan proses penanamannya itu, membuatkan dia kepercayaan, keimanannya kepada Allah semakin teguh, semakin kuat. Orang yang meyakini tentang keimanannya, atau setidak-tidaknya dia menggunakan akal pikirannya, dia akan mengambil iktibar, mengambil ibrah dari proses tanam-tanaman itu. Itu juga memberikan gambaran kepada kehidupan si petani. Kalau kita orang pelajar tentunya dari kampus di mana-mana, semuanya banyak pelajaran dan pembelajaran yang bisa kita peroleh. Semuanya itu adalah merupakan ujian bagi kita. Lalu kenapa disebutkannya di sini ini asyaddu ajaban? Karena biasanya manusia itu kalau mengagumi sesuatu itu bisa lupa. Kadang-kadang mengekspresikan rasa bahagia itu mulai dari yang banyak, senyum bahagia, ada yang syukuran, tapi kadang-kadang juga ada yang berlebihan. Contoh kecil beberapa tahun yang lalu, sebagian siswa-siswi kita, untung tidak merambat kepada mahasiswa-mahasiswi kita, kalau lulus dari sekolahnya
lalu dia korbankan bajunya dicoreng-coreng. Kenapa? Saking gembiranya, tapi lupa bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Intinya rasa-rasanya tidak salah kalau ada sebagian ahli mengatakan, misalnya kita ambil, jangankan ahli-ahli tafsir yang begitu nukilannya dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, sampai ahli tafsir yang disebut dengan ahli tafsir rasional atau mazhab tafsir ar-ra'i, semacam pengarang Al-Kasyaf umpamanya. Beliau mengatakan, arada subhanahu wa ta'ala anna dunya laisat illa muhtiwatin minal umuri wa hiya al-la'ibu wal lahu wa zinatu wa tafakhur wa takasur dan seterusnya. Intinya Allah hanya ingin mengatakan, seberapa banyak pun Anda miliki, seberapa tinggi pun Anda cintai, seberapa waktu pun Anda korbankan untuk mengejar urusan dunia itu, kata beliau, pada dasarnya muhkirat, barang yang sepele, untuk tidak mengatakan barang yang hina. Khatib Rasul tidak sampai hati kalau mengatakan yang sebagai yang hina, tapi barang sepele. Wa ammal akhiratu fama hiya illa umurun izhabu. Sementara akhirat yang kadang-kadang dilupakan oleh orang, itu justru merupakan perkara-perkara besar yang selain lama juga waktu dan tempatnya itu jauh lebih nikmat, jauh lebih segalanya. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah ini bukan maksud khatib maaf untuk mengomong siapapun. Ini adalah kami sampaikan untuk diri khatib dan kita semua. Tidak ada Quran yang tujuannya itu mau mengambing hitamkan manusia, apalagi untuk memojokkan, apalagi untuk disalahgunakan. Tidak, untuk merenung masing-masing kita. Kenapa? Itulah luar biasa penempatannya di surat besi, di surat Al-Hadid. Ternyata betul manusia itu ujung-ujungnya hampir selalu mengalahkan akal pikiran sehatnya kalau tergoda dengan dunia, yang disimbolkan dengan Al-Hadid, besi, karena memang besi itulah yang menjadi mesin perang yang luar biasa. Meskipun tentu tidak berarti sia-sia, karena di ayat yang lain dalam surat yang sama dikatakan dalam besi itu ada manfaat, tapi banyak juga madaratnya. Ya, dikatakan di sana wa manafi'un linnas, tapi dikatakan fihi ba'sun syadidun. Kalau salah menggunakannya besi itu memorak-porandakan semuanya. Masya Allah, bangunan bertingkat-tingkat begitu banyak, dalam waktu sekejap luluh semuanya. Demikian hadirin jamaah Jumat, mudah-mudahan kita semua, terutama khatib ini, kita jalani hidup ini, tapi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan saja barangkali. Jangan sampai kelaparan. Karena nggak mungkin orang akan menikmati hartanya yang banyak itu, apalagi kalau perolehannya dari hal-hal yang tidak direstui oleh agama dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala azza min qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin wa aslih jami'a wulatil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika ya Allah wa nusni 'alaika al-khaira kullih. Nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid wa ilaika nas'a wa nahfid wa ilaika nas'a wa nahfid. Narju rahmataka wa takhsha wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka cattubil kuffar. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadza baldatan thayyibatan mutmainnah mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al buldanal muslimina ammah baldatan biladan mutmainnatan mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb kami memohon kepadamu ya Allah, turunkanlah rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah kepada semua hamba-hamba-Mu, terutama yang mentaati perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Ya Allah ya Rabb kami, selamatkanlah umat manusia di muka bumi ini, siapa, kapan dan dimanapun ya Allah, yang betul-betul mendapatkan perlakuan yang zalim atau perlakuan yang tidak berkriteria kemanusiaan. Ya Allah ya Rabb kami, berilah kesadaran kepada hamba-hamba-Mu ya Allah untuk selalu tegak lurus ya Allah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang Engkau perintahkan ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah untuk memastikan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang paling menderita dan siapa yang paling jahat. Tapi Engkau pasti Maha tahu ya Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, bahkan juga yang berbeda negara sekalipun, termasuk yang ada di Palestina sana dan di belahan bumi yang lain-lainnya, betul-betul mendapatkan perlindungan daripada-Mu ya Allah. Berikan nikmat-Mu kepada mereka sebagaimana Engkau berikan nikmat-Mu kepada kami. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik. Ya Allah ya Rabb kami, sinailah hati-hati kami ini ya Allah dengan sinar hidayah-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau sinari bumi ini ya Allah dengan cahaya matahari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.